Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, pemirsa fakta dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga salawat serta salam selalu tercurah limpah bagi Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap semoga kita menjadi bagian yang Allah kumpulkan di Telaga Kausar bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Abdullah Azam yang akan membersamai pembahasan fakta kali ini, di mana channel Fakta membahas isu-isu terhangat, membedah secara mendalam dan juga memberikan sudut pandang Islam. Hari ini kita akan membahas ya tentang dunia pendidikan yang sedang hangat tentang wacana libur eh, selama Ramadan. Ya, pembahasan yang eh, melintasi beberapa kementerian hari ini katanya sudah ada kesepakatan bersama dan tinggal menunggu surat edarannya. Ya, lalu sebenarnya apa ya sebenarnya ya yang eh, mereka inginkan? Ya, untuk siapakah kebijakan ini dan apa dampaknya? Insya Allah kita akan bahas bareng dengan guru-guru kita. Ya, yang pertama ada Pak Dr. Yuwana Tri Utomo. Assalamualaikum Pak Dr. Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Azam. Alhamdulillah sehat, Pak Yuwana. Sehat. Alhamdulillah, harus sehat, Oke, harus sehat, jawabannya khas ya. harus sehat. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya nanti ada guru kita lagi ya, Dr. Fakih Sarip. Beliau merupakan praktisi pendidikan juga dan insya Allah akan segera bergabung. Ya, beliau sudah confirm waktunya. Dan sebelum kita mulai sambil menunggu beliau juga, silakan sahabat fakta dimanapun Anda berada, silakan di like video ini, di-share ke rekan-rekan Anda, dan jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan dengan komentar positif di postingan kami. Ya, baik, insya Allah. Ya, mudah-mudahan itu menjadi menjadi jejak-jejak kebaikan yang akan menjadi saksi untuk kita di hadapan Allah. Eh, Langsung saja nih, bagaimana Pak Dr. Yuwana nih melihat nih wacana ini nih? Apakah sebenarnya relevan ya? Karena kan tiba-tiba aja gitu, Ramadan tinggal ya hampir sebulan 2 bulan lagi, ya tiba-tiba ada wacana seperti ini nih, ya kan? Apakah emang terbiasa melakukan hal seperti ini atau sebenarnya ada hal lain? Gitu? Silakan Pak Yuwana. Baik, terima kasih, Bung Azam. Saya mohon izin share screen ya. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Fakta Channel yang berbahagia, wabil khusus Bung Azam yang ceria dan yang terhormat Dr. Fakih Syarif yang sebentar lagi bergabung bersama kita. Oh, screen saya udah kelihatan. Sudah. Saya udah siapkan slide ya, paling tidak sekitar 15 slide untuk pemantik diskusi kita pada sore hari ini. Ramadan, sekolah libur, waktu istirahat atau momen belajar gitu. Jadi apa judul yang diberikan ke dari panitia yang diberikan ke saya juga
menarik juga ini. Jadi ada unsur dikotomisnya, kontradiktif antara Ramadan sekolah libur itu dipakai untuk istirahat atau dipakai untuk belajar. Ya baik, memang judul harus begitu ya, harus memantik pembaca untuk kemudian merangsang pembaca untuk kemudian menyimak begitu. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, dalam kajian sore hari ini saya siapkan paling tidak ada 4 pokok bahasan. Yang pertama kita coba ngulik media massa yang membahas topik kita pada sore hari ini. Kemudian nanti Ramadan libur, saya termasuk yang cenderung Ramadan libur begitu. Terus kemudian problem sistemik pendidikan, terus kemudian terakhir nanti bagaimana pendidikan Islam sekilas akan saya sampaikan begitu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum, kalau kita baca informasi dari media massa ya, banyak sekali. Kalau di googling itu karena viral betul ya, misalnya di detik.com, kemudian di antara news kompas.com, CNN, NU online dan lain sebagainya ya. Itu jelas sekali bermula dari statement Pak Presiden, Pak Prabowo yang diunggah ya, ini informasi dari antara antara ya, diunggah di video TikTok menampilkan tangkapan layar state yang menarasikan Presiden Prabowo itu mengumumkan sekolah akan libur 45 hari saat bulan puasa bulan Maret mendatang. Jadi bahkan di situ sebutkan narasinya ya, resmi libur 45 hari selama bulan puasa. Sekolah libur 45 hari selama bulan puasa. Namun benarkah Presiden Prabowo resmi mengumumkan sekolah libur 45 hari saat puasa? Nah, kemudian penjelasannya ditelusuri oleh antara unggahan dari Instagram itu tidak ada unggahan dengan narasi tersebut. Jadi bahkan Menteri Agama Nasaruddin Umar itu mengatakan wacana libur sekolah saat Ramadan itu memang menguat meskipun masih dalam konteks kajian. Kemudian Detik Hikmah itu menjelaskan apakah puasa 2025 sekolah libur 1 bulan. Jadi pada intinya puasa Ramadan 2025 akan berlangsung bulan Maret nanti. Wacana libur sekolah selama bulan tersebut itu masih dalam kajian. Menurut Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, ya, meskipun namanya Romo ini beliau Muslim. Ya. Beliau mengakui adanya wacana tersebut tapi belum menjadi bahasan pemerintah. Sudah ada wacana, kata Romo. Ya, pada wartawan usai rapat bersama Komisi 8 DPR di gedung MPR DPR DPD RI Senayan Jakarta. Jadi wacana libur sekolah selama Ramadan ini menjadi pembahasan 3 kementerian ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, kemudian Kementerian Agama, Kemenak, dan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Menurut Pak Abdul Muti, memang seperti tadi disampaikan oleh Bung Azam, keputusan libur saat Ramadan itu tinggal nunggu surat edarannya saja gitu. Segera dibahas kalau dalam informasi di detik.news itu segera dibahas ya 3 kementerian oleh 3 kementerian tadi itu. Tapi kalau kebiasaan memang pondok pesantren itu libur 1 bulan penuh selama Ramadan. Ada dulu waktu saya di pesantren itu ada tradisi kegiatan Ramadan itu kilatan namanya. Ngaji kitab yang dalam 1 bulan bisa khotam, ya, macam-macam kitab mulai kitab yang kecil sampai kitab yang besar. Itu sudah tradisi yang berlangsung bertahun-tahun lamanya. Karena fadilah Ramadan itu memang full untuk ibadah, full untuk termasuk ibadah sebenarnya untuk tolabul ilmi, kilatan itu tadi menghatamkan kitab tadi. Bahkan tidak jarang juga banyak yang selama Ramadan khotam Al-Quran berlomba-lomba fastabikul khairat,
bisa 10 kali, bisa berlipat-lipat. Nah, Wani Villa rahmatullahi alaikum, kemudian kompas.com. Pemerintah akan bahas libur sekolah pada bulan Ramadan. Jakarta kompas.com, ya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Pratikno itu menyampaikan telah bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membahas mengenai rencana libur sekolah selama sebulan penuh saat Ramadan itu. Kemudian Pak Muti, ya ini Menteri Mendikdasmen, pemerintah sudah sepakat soal libur sekolah saat Ramadan. Abdul Muti mengatakan tunggu sampai ada surat edaran. Jadi memang eh, nuansanya itu karena mungkin ya sudah di eh, Pak Prabowo, Pak Presiden sudah bilang begitu, kemudian kajian-kajiannya secara tradisi juga mendukung, tinggal nunggu edarannya saja. Tuh, menarik memang ini untuk kita kaji. Kemudian beliau bahkan juga memberikan skema libur sekolah selama Ramadan itu dengan tiga tiga opsi. Skema pertama, skema pertama itu sekolah libur secara penuh selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir, bahkan biasanya ditambah dengan Idul Fitri. Skema kedua, sekolah libur selama beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri. Skema ketiga, tidak meliburkan sekolah selama Ramadan, jadi masuk terus itu. Dan itu ternyata memantik diskusi di kalangan PBNU dan PP Muhammadiyah soal libur sekolah ya pada saat Ramadan. Kalau PBNU meskipun pesantren-pesantren itu sudah berjalan natural setiap Ramadan itu pasti ada program kegiatan Ramadan PKR, ya kalau di pesantren saya dulu PKR namanya, program kegiatan Ramadan. Biasanya banyak murid-murid sekolah formal, sekolah umum libur, terus pada mondok dengan istilah pesantren kilat. Pesantren kilat, pesantren Ramadan, hanya siswa tersebut mondok di pesantren selama bulan Ramadan saja. Tuh, namanya juga pesantren kilat. Tapi kemudian PBNU dia belum berani menegaskan persetujuannya untuk libur atau untuk masuk, ya, karena menunggu menunggu musyawarah nasional dulu, Munas Alim Ulama yang akan diselenggarakan bulan Februari besok, tanggal 5 sampai 7 Februari itu. Tapi kalau Muhammadiyah jelas setuju sekolah libur selama puasa 2025, itu langsung disampaikan oleh PP Muhammadiyahnya, Pak Haidar. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Kalau kita lihat sejarahnya, Ramadan libur itu memang eh, sejarahnya sudah sangat panjang ya. Jadi sejak era kolonial Belanda, sekolah-sekolah tingkat dasar hingga menengah diliburkan selama selama bulan Ramadan itu. Kemudian dinamikanya ketika era Presiden Soekarno, kegiatan resmi dan informal dihentikan sementara agar umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Kemudian era Presiden Soeharto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf menetapkan libur awal dan akhir Ramadan. Jadi tidak libur penuh, tapi libur di awal Ramadan 3 hari libur, dan akhir Ramadan biasanya 10 hari sebelum Idul Fitri ditambah 2 minggu atau 14 hari setelah Idul Fitri itu begitu yang terjadi di era Orde Baru dulu, dan ini menuai banyak pertentangan ya. Di era Pak Daud Yusuf itu tahun 1978 itu ramai sekali perdebatannya sampai Dewan Dakwah Islam Indonesia itu menarik sekali. Nanti kita bahas kenapa bisa muncul dikotomi antara libur dengan tidak libur itu. Kemudian di era Presiden Abdurrahman Wahid, ya di era Gus Dur, libur sekolah selama Ramadan kembali diberlakukan selama 1 bulan penuh. Gus Dur mendorong sekolah untuk menyelenggarakan program pesantren kilat. Karena memang Gus Dur kan eh, apa dari kecil dia pesantren ya, dia gitu, jadi ngerti pesantren kilat juga itu. Kemudian di era Megawati, kebijakan libur sekolah selama Ramadan diubah menjadi libur awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri, ya beberapa hari setelahnya, hampir sama dengan di era Pak Daud Yusuf itu. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum.
perkembangannya kemudian era sekarang, kalau nggak salah sepekan atau 2 pekan yang lalu ya, itu statement Pak Prabowo memang yang memantik untuk meliburkan meliburkan apa memberikan wacana liburan di bulan Ramadan untuk sekolah-sekolah itu. Kemudian ditanggapi oleh diantaranya MUI, terus beberapa tokoh juga begitu. Nah, memang problemnya sifatnya sistemik ya, problemnya bersifat sistemik, problem pendidikan ini. Kalau kita lihat sejarahnya ya, pesantren pesantren ya terutama itu sebagai lembaga pendidikan tertua itu kan sangat mengakar menjadi satu dengan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Kata pesantren saja itu sudah menunjukkan santri ya, santri artinya bukan tolib, bukan daris ya. Itu artinya sudah mengakar, pendidikan Islam pesantren itu sangat tua. Artinya kalau diruntut sejarah sejarah pendidikan sebetulnya yang yang menjadi dasar itu justru malah pesantren ya, bukan SD, bukan SMP, bukan pendidikan formal. Jadi yang mendirikan negeri ini ya, mendirikan Indonesia ini, negara ini tidak lepas dari peran perjuangan para santri-santri itu. Termasuk adanya resolusi jihad itu kan juga sekali. Meski kemudian kalau kita tuntut memang ada peran Belanda yang kemudian melalui politik etis ya, melalui politik etis yang kemudian mensekulerkan, ada proses sekulerisasi pendidikan di Nusantara ini. Yang awalnya pendidikan itu pesantren, kemudian pesantren klasik ya, ngaji kitab Bandungan maupun Sorogan itu. Bandungan itu ya semacam seorang guru, seorang kiai ngaji di hadapan di hadapan para santrinya, puluhan bahkan ratusan para santrinya yang mereka mendengarkan guru yang sedang ngaji kitab itu. Misalnya kalau sekarang ya seperti seperti Gus Bahak misalnya ngaji di depan para santri-santri itu. Itu terus kemudian kalau sorogan itu santri membaca talaki ya. Sorogan itu talaki sifatnya, baik talakian yang sifatnya fikrian maupun talakian yang sifatnya lafzian. Talakian fikrian itu talakian yang dalam rangka transformasi knowledge, transformasi pengetahuan yang dari maklumah sabikohnya guru kepada maklumah sabikohnya santri, ilmu yang dikuasai oleh guru dan tentu guru mendapatkan ilmu itu dari para guru-gurunya sanat ya, yang kemudian gurunya guru itu tentu Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran itu yang terjaga sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu secara makna itu nggak akan berubah. Itu talakian fikrian tertransformasi sampai kemudian akhir zaman. Masa-masa kita juga mentalakikan itu sorogan ya, mentalakikan terus sampai akhir zaman. Kalau talakian lafzian itu lafat-lafat Al-Qur'an. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya itu bacaan-bacaan Al-Quran ya, sifat-sifat hurufnya, tajwid dan lain sebagainya, lafaz-lafaznya itu talakian lafzian, sehingga Al-Quran sebagai apa sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan itu terjaga baik lafal maupun maknanya, itu talakian lafzian maupun talakian fikrian. Itu dalam dinamikanya kemudian sampai kemudian ada ijtihad dan lain sebagainya, yang itu melalui tradisi pendidikan Islam yang diawali kalau di Nusantara pesantren itu ya, itu melanjutkan tradisi Rasulullah SAW dulu ketika membina para sahabat di Mekah ya, di Darul Arkom, terus kemudian di Madinah, kemudian pendidikan dilembagakan di masjid-masjid ya, di Masjid Nabawi terutama, terus kemudian menyebar sampai sampai sekarang itu masih ada ya. Itu meski kemudian di era Belanda masuk sekularisasi yang kemudian merubah tradisi tradisi pendidikan itu, termasuk ketika menghadapi Ramadan. Jadi tidak di era-era khilafah Islam dulu tidak pernah terjadi pro kontra antara Ramadan itu libur atau tidak libur, tidak pernah terjadi. Ya, kemudian
dikotomi antara sekolah formal dengan sekolah pesantren, pondok modern dengan pondok salafiyah, antara Muhammadiyah yang santri modern, NU santri apa klasik, santri tradisional. Itu seakan-akan dikotomi itu kalau kita runtut betul memang akarnya itu dari fasludini anil hayah, dari sekularisasi yang sudah merasuk mendarah daging seakan-akan begitu ya ke negeri-negeri kaum muslimin. Padahal Islam itu majul madah biru, bukan fasludini anil haya, bukan memisahkan, bukan dikotomik, bukan kemudian apa urusan pendidikan ya biarkan pendidikan, urusan agama biarkan agama, enggak begitu, itu sekuler. Kalau Islam itu majul madah biru, manunggaling kawula Gusti idrok silabila, jadi karena kata Allah fa ilam yastati fa innallaha yaraka itu. Jadi tauhid, akidah tauhid itu yang menjadikan problem yang ada di realitas kehidupan sekarang itu bisa selesai karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pro kontra itu tidak setajam di era-era pasca penjajahan Belanda sampai sekarang ini. Itu jadi karena itu sebenarnya problem teknis aja. Nah, Iwan Fillah rahmatullahi alaikum, sebetulnya diskursus tentang libur sekolah selama Ramadan ini, baik dulu, kini, maupun nanti kalau masih ada ya, semoga segera berakhir karena ini masalah teknis saja, itu membawa kita pada pertanyaan penting sesungguhnya. Bagaimana sih sebetulnya hubungan antara pendidikan satu sisi dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam bingkai negara kita ini sekarang itu. Artinya nilai-nilai agama negara kita ini kan sebetulnya negara yang beragama atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan ada kata Allah yang maha, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu harusnya kita bersyukur itu, sehingga kemudian jangan sampai sekularisasi itu menjadikan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu lupa. Kita lupakan naudzubillah min dzalik. Pendidikan diutamakan sehingga kemudian meninggalkan nilai-nilai tadayun, nilai-nilai takdis, nilai-nilai apa yang sifatnya sakral, yang penghormatan terhadap terhadap apa keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya nggak begitu. Jadi hubungan antara pendidikan dan penghormatan kepada agama itu harusnya menjadi satu, tauhid disatukan. Itu sih karena bagaimanapun juga tadi itu kita merdeka dengan teriakan Allahu Akbar, begitu. Sehingga negara kita memang harus kuat dalam menghadapi arus sekularisasi yang betul-betul sangat gencar itu. Nah, Imani fillah rahmatullahi alaikum. Ya, kemudian topik terakhir pendidikan Islam bagaimana? Kembali kepada Alaq ayat 1 ya, ketika ayat 1 sampai 5, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril ya, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu jadi memang eh, menyadarkan orang itu tidak bisa tidak, memang harus secara utuh menyeluruh dengan berpikir ya, dengan torikul iman yang tepat yang pas itu dengan cara berpikir. Kenapa? Karena manusia itu diberi anugerah potensi berpikir yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain ya, dengan binatang, dengan malaikat bahkan, itu karena potensi berpikirnya. Disitulah kemudian Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Ulama usul fikih menjelaskan karena tidak adanya maf'ul bih, tidak adanya objek penderita di dalam fi'il muta'adi, ikra, bacalah. Apa yang dibaca? Menunjukkan lidalalatil am, untuk menunjukkan keumuman ya, apa saja dibaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut asma Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Dengan membaca, dengan bertanya dari mana, untuk apa, akan kemana, nanti akan menemukan, Allah akan kemudian menyapa. Disitulah proses al-fikru al-mustanir ketemu, sehingga seseorang bisa menguraikan udatul kubronya, ikatan yang sangat besar, pertanyaan yang selalu menggelisah, sehingga bisa mampu menyelesaikan problem yang sifatnya sistemik ini, problem pendidikan yang sifatnya sistemik ini, problem ekonomi yang sifatnya sistemik ini, problem hukum, problem politik, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian dengan pendidikan Islam itu problem sistemik ini selesai dengan diterapkannya sistem Islam. Dalam konteks ini adalah sistem pendidikan Islam. Nah, ini filah rahmatullahi alaikum. Poin-poin sistem pendidikan Islam itu jelas sekali
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya Allah sendiri yang menugaskan kita untuk beribadah kepada Allah, itu jelas ya itu. Sehingga manusia itu hidup dari Allah, diciptakan oleh Allah untuk mengemban apa? Mengemban amanah penciptaan. Mengemban visi misi penciptaan, yaitu apa? Untuk ibadah. Sehingga kemudian para ulama dan ini meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabatnya, mengklasifikasi, terutama ini dijelaskan di kitab Asyasah Ta'lim Al-Manhaji, itu mengklasifikasi jenjang pendidikan ya, mulai dari pendidikan dasar di madrasah dan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Ya kalau sekarang yang ngurusi kan itu pendidikan dasar di madrasah itu kan Mendikdasmen, kalau pendidikan tinggi itu kan di dikti itu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memiliki peran pembentukan syahsiah Islamiyah, ya karakter building ya, belajar untuk nambah keimanan, belajar untuk diamalkan ilmunya, belajar untuk mendapatkan solusi, belajar tapi kemudian apa, justru malah tambah liberal, apa, lupa kepada Allah. Terus ngapain belajar, ngapain pinter-pinter kalau kemudian melawan apa, melawan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di aspek pendidikan tinggi, butuh research ya, untuk menjadi pakar ya ulumuddin terkait sakofiyah maupun sains ya, kimia, fisika, nuklir, kesehatan dan sebagainya. Kemudian dalam aspek kurikulum antara pesantren dan sekolah, metode ilmiah dan rasional, antara ilmu sakofah, skill ya, antara taklim dan taskif ya, haldoroh dan madaniyah, mujtahid dan polimet dan sebagainya, itu tidak mengenal kemudian apa, linearitas. Kalau di dalam apa, pendidikan sekarang itu kan seakan-akan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu semakin ahli, padahal justru semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu semakin sempit pengetahuannya semakin sempit. Itu profesor itu hanya tahu satu bidang saja, meneliti satu bidang saja, padahal kalau Imam Syafi'i, pendidikan dalam Islam itu tidak begitu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, justru semakin menjadi banyak pengetahuannya. Imam Syafi'i itu beliau seniman juga ketika memiliki kitab, menulis kitab Ad-Diwan Asy-Syafi'i. Beliau dokter juga, ahli kesehatan, tabib juga ketika menemukan teori tentang head misalnya. Beliau fuqaha, qadhi, hakim juga ketika kitab-kitab fikihnya begitu masyhur, bahkan dikaji sampai sekarang. Jadi kontradiktif dengan pendidikan sekarang yang memang basisnya karena sekuler. Sampai kemudian karena sekuler itu membahas libur atau tidak libur aja sampai seperti ini. Harusnya tidak perlu ada perdebatan yang panjang begini. Nah, Iwani fila rahmatullahi alaikum, tolabul ilmi fariudatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi mencari ilmu landasan bagi seorang muslim itu ibadah. Sehingga libur atau tidak libur di Ramadan itu tidak penting, asal kemudian dalam konteks dia nawaitunya ibadah, itu sudah disatukan oleh tauhid tadi. Ya kalau libur, meski kemudian saya cenderung untuk libur ya. Karena apa? Karena semakin khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibebani oleh banyak tugas-tugas apa administratif ya misalnya, itu untuk keilmuan, tapi kan sama-sama beramal dalam konteks kalau masuk pun misalnya itu juga dalam rangka ibadah juga. Bentuk amalnya saja yang berbeda. Memang ini problemnya tidak di ranah mikro ya sebetulnya. Problemnya di ranah makro, pengambil kebijakan yang tentu banyak kepentingan di situ. Banyak kepentingan yang sampai dalam analisis saya tadi, karena kajian apa ideologinya, asas pandangan dasarnya, world view-nya ini, world view Islam atau world view sekuler yang dipakai itu sih itu. Nah, kemudian problem makro ini memang harus kita nasihati para penguasa itu, para pengambil kebijakan itu, bahwa apa, hendaklah mengambil kebijakan itu didasarkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sehingga kemudian dengan sistem pendidikan Islam, dalam habitat sistem Islam yang menerapkan Islam secara kafah, tidak akan mengalami pertentangan atau pro kontra menghadapi hal-hal teknis seperti libur atau tidaknya sekolah pada bulan Ramadan ini. Ya, meski saya secara personal ya itu setuju kalau libur ya. Karena semua orientasinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prioritas mana yang bisa menjadikan seseorang atau sekelompok orang
Bahkan masyarakat Muslim ini menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian disitulah diambil keputusan fastabikul khairat itu. Sehingga sudah saatnya negeri ini menerapkan sistem pendidikan Islam dan mencampakkan sistem sekuler. Wallahu alam bisawab. Demikian pengantar dari saya. Al-afu minkum. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Azam. Terima kasih Bung Azam. Falyatafadhol maskuro. Insyaallah. Jazakallah khair. Wa barakallahu fiik. Dr. Yuwana, luar biasa pengantar yang sangat lengkap ya, menyeluruh ya. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah Pak eh, Dr. Fakih Syarif juga sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Dr. Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Azam. Mas Insyaallah. Yuwana, sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum Dr. Fakih. Salam. Insyaallah. Nah, mungkin ada pandangan dari Pak Dr. Fakih terkait wacana ya libur Ramadan yang hari ini udah eh, dicapai kesepakatan lintas menteri dan kita disuruh menunggu edarannya nih. Nah, kira-kira apa dampaknya terhadap dunia pendidikan hari ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Tadi sudah dibahas oleh Mas Yuwana ya. Jadi sudah lengkap tadi ya. Jadi sebenarnya mau libur atau tidak, kalau kalangan kami di pesantren, saya di Lirboyo itu kalau udah Ramadan udah libur, sebelum Ramadan sudah pada pulang. Ya, jadi kalau di kalangan pesantren yang tradisional ya, jadi sudah lama itu kalau Ramadan ya libur, kecuali kemudian ada kajian kitab, menghatamkan Riyadhus Shalihin, menghatamkan Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Nah, justru yang menjadi penting tadi bahasan yang paradigmanya tadi, karena kalau misalnya libur 1 bulan sekolah-sekolah umum. Nah, masalahnya anak-anak kalau libur ini, apakah libur ibadah Ramadan atau gadgetannya malah makin banter kan gitu. Ini yang fenomena sosialnya kayak gitu gitu. Wong kalau libur itu anak-anak liburan pondok saja, yang mondok-mondok itu ya. Kalau liburan pondok saja, itu yang pondok modern atau pas libur di rumah, orang tua itu pada sambat itu, anaknya ndak keluar kamar, anaknya main gadget saja. Jadi ini sekarang eranya kayak gitu, teman-teman sekalian. Maka dengan paradigma pendidikan tadi sudah dibahas karena hari ini paradigma pendidikan kita ini sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. Ya, ini ditanamkan sejak Senukronya. Jadi kalau kemudian sekarang ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikti, ya ini menunjukkan malah sekuler. Jadi kalau ada Menteri Agama, Menteri Pendidikan, harusnya enggak ada, harusnya ya jadi ya satu urusan pendidikan itu adalah urusan yang amat penting, tidak dibedakan antara ya karena ini dibedakan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, ya ini masih terjadi dikotomi gitu. Hari ini terjadi dikotomi, apalagi terkait dengan fasilitas macam-macam. Kalau di kalangan pesantren ya dari dulu mau aturannya libur atau tidak, banyak pesantren udah ngatur dirinya sendiri kan gitu ya, betul ya, Mas Yuwana itu ya. Kecuali kalau modern. Kalau pesantren-pesantren salaf, kalau di kami di Lirboyo, keluarga kami di Langitan dari dulu Ramadan libur. Nah, itu digunakan untuk ngaji kitab. Santrinya pada libur. Nah, jadi bagaimana kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana memanfaatkan liburan itu dengan baik, apalagi di bulan Ramadan. Jadi kalau menurut aturannya tadi kelihatannya ini edaran atau tidak edaran sebenarnya sama saja. Ini hanya formalitas saja. Ayo coba. Jadi dulu mau libur, faktanya juga tidak ada edaran gitu, juga beberapa juga meliburkan diri. Nah, yang paling penting bagaimana nanti kalau sudah di sekolah-sekolah umum, kalau kemudian ketika itu liburan, libur Ramadan penuh, menurut saya tetap harus ada pesantren kilat. Tetap harus ada dakwah, baik ormas ya, dan lainnya, itu kudu harus mengadakan apa kajian Ramadan, kajian remaja, itu harus diefektifkan. Kalau memang nanti ada memang liburan
satu bulan penuh untuk sekolah-sekolah umum ya. Jadi kalau yang sekolah-sekolah pesantren yang salah dari dulu Ramadan itu libur Mas. Jadi makanya kalau di kalangan NU, kalangan Nahdien mau libur atau tidak, terus kalau sudah libur programnya apa kan ditanya gitu kan itu. Programnya apa? Makanya ini peluang eh, dalam hari ini lembaga dakwah harus kemudian benar-benar kemudian memanfaatkan pembinaan masyarakat. Saya seringkali mengatakan teman-teman sekalian, jadi ada tiga pilar dalam penerapan sebuah hukum itu. Yang pertama adalah kesadaran individunya. Itu dibangun dengan ketakwaannya kepada Allah. Yang kedua adalah masyarakat punya fungsi sosial kontrol tentang pentingnya dakwah, tentang pentingnya pembinaan masyarakat. Kemudian yang ketiga negara. Lah, negara menjadi pelindung, pengayom, penerap dari sebuah hukum Islam itu. Nah, kalau tiga pilar ini kemudian satu sama lain kemudian ya, kan tidak perlu mau libur atau tidak kan tergantung kesadaran individunya. Nah, padahal kesadaran individunya itu memang harus dibangun ketakwaan kepada Allah, kemudian masyarakatnya punya kepedulian termasuk ormas, kemudian sekolah ya, lembaga-lembaga yang lainnya, kemudian negara sebagai pelindung, sebagai pengayom, penerap hukum itu menjadi sebuah hal yang amat penting. Nah, kalau kemudian tiga pilar ini kemudian saling terpisah, kemudian tidak apa ya terintegrasi dengan baik ya semacam hari ini. Ya, kita lihat pola pendidikan kita memang, mohon maaf dalam tanda petik memang diskolarisasi. Termasuk di kalangan pesantren itu sekarang sudah masuk kurikulum-kurikulum yang harus dipaksakan ya. Mas Juwana mungkin tahu sekarang dipaksakan moderasi beragama gitu. Ya, di Kemenaknya malah ada moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu apa? Jadi hari ini umat Islam itu tidak boleh kemudian apa ya paham agama dengan benar gitu. Kalau moderasi beragama tanpa disadari, yalah kamu beragama itu jangan fanatik-fanatik lah. Kamu beragama itu yang setengah-setengah saja lah. Ini kan rusak kalau kayak gini. Jadi ini tadi sudah ada kajian kritis tadi tentang paradigma apa paradigma pendidikan Islam ya. Jadi kalau menurut saya itu jadi pertama memang persoalan pendidikan ini adalah persoalan sistemik. Jadi kalau tadi saya sepakat bahwa ini ribut libur atau tidak libur itu kan hal yang teknis saja. Ya, orang tua juga pada bingung ini. Kalau kemudian libur satu bulan penuh, kalau kemudian masyarakat, kemudian sekolah tidak, setidaknya kan ada pesantren kilat atau kemudian kerjasama dengan apa pesantren-pesantren di masing-masing daerah itu kemudian mengadakan program Ramadan. Ya, jadi mengisi liburan Ramadan di dalam pendidikan Islam. Ya, ya Ramadan bagi umat Islam itu luar biasa. Jadi banyak di antara kita itu orang-orang dulu itu kerja itu kalau Ramadan full itu libur sudah. Kerjanya itu 11 bulan. Jadi setelah 11 bulan dia nabung betul disiapkan dan di Ramadan itu full ibadah gitu. Yang meningkatkan ibadah ada orang-orang model apa beberapa daerah itu ada beberapa temen itu kerja ya 11 bulan. Liburnya satu bulan itu digunakan untuk kegiatan mengisi liburan Ramadan dia di rumah ya meningkatkan ibadah kemudian menanamkan pendidikan terhadap keluarganya memanfaatkan waktu dengan bijak ya ini jadi poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika kita mengisi liburan Ramadan dengan kegiatan positif. Satu tadi meningkatkan ibadah, yang kedua ada penanaman pendidikan Islam, memanfaatkan waktu dengan apa? Dengan bijak. Nah, kemudian bagaimana masyarakat, ada masjid, ada remaja masjid, lembaga dakwah itu mengadakan kegiatan-kegiatan Ramadan yang edukatif, yang menarik remaja. Sekarang ini kan harus berpikirnya kegiatan-kegiatan yang menarik kalangan remaja. Ya, mungkin bisa pakai virtual reality itu ya, teman-teman apa drill masjid itu banyak juga anak-anak muda senang sekali. Nah, jadi ini yang perlu diantisipasi. Jadi kegiatan positif untuk mengisi liburan Ramadan, ya tadarus Quran, kajian Islam, ceramah, beribadah di malam hari. Ini akhirnya menjadi sesuatu yang gerakan dakwah, lembaga dakwah, masjid ya. Ini benar-benar kemudian
ada pembinaan masyarakat di situ. Kemudian pendidikan dan kreativitas. Jadi ini penting. Jadi bagaimana anak-anak remaja itu bisa tersedot menarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, ini kan berarti butuh kreativitas, butuh inovasi. Ya, mungkin ada ada bedah buku ya, membaca bacaan kisah-kisah inspiratif dari Nabi. Ya, jadi ada tayangan-tayangan film-film itu atau membuat kerajinan bertema Ramadan, kemudian menghafal ayat dan doa. Jadi tentu ini tentu butuh kreativitas ya, butuh ada kegiatan sosial misalnya yang dilakukan oleh mereka, ada program sedekah keluarga. Jadi keluarga juga bila perlu hari ini keluarga keluarga itu rapat. Nah, ini kesadaran individunya kalau kayak gitu. Nah, kemudian kontrol masyarakatnya tadi apa? Tadi ormas, lembaga dakwah. Lah, negara yang harusnya menjadi pelindung, pengayom penerapan hukum, negara memberikan memfasilitasi tadi kegiatan-kegiatan itu. Kemudian bukan kemudian negara cuek bebek. Termasuk ada kegiatan fisik yang mendukung ibadah, misalnya ada olahraga ringan, bersih-bersih rumah, ya. Jadi yang paling penting ketika kita memahami misalnya yang tadi pro dan kontra, yang paling penting bagaimana kemudian kita menyiapkan, bagaimana mengisi liburan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang Islami, dan tentu ini tadi tidak hanya cukup kesadaran individu dan keluarga, tetapi apa peran masyarakat, peran ormas, dan yang kemudian peran negara. Ya, tadi sudah dibahas lebih detail teman-teman sekalian. Nah, bagaimana sih kemudian kalau kita bicara tentang sistem pendidikan Islam yang tangguh? Tadi sudah dijelaskan. Jadi sistem pendidikan Islam yang tangguh itu satu berbasis tauhid. Jadi basisnya itu adalah berbasis akidah, keimanannya kepada Allah. Jadi bukan akidahnya sekuler. Jadi bukan memisahkan agama dari kehidupan dunia. Hari ini kan basisnya tanpa disadari. Ada undang-undang pesantren dan macam-macam. Tanpa disadari ini negara mau masuk cawe-cawe di dalam pesantren, tetapi memasukkan sistem yang rusak kan gitu. Termasuk moderasi beragama tadi. Jadi karakteristik dalam sistem pendidikan Islam yang pertama itu berbasis tauhid, berbasis akidah, berbasis keimanan kepada Allah. Yang kedua menyelaraskan dunia dan akhirat. Jadi sistem pendidikan Islam itu tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua ilmu dikembangkan sebagai alat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Yang ketiga adalah menekankan akhlak dan adab. Jadi pendidikan Islam yang tangguh itu menanamkan adab sebelum itu. Akhlak yang baik itu menjadi dasar pembentukan karakter. Ya. Kemudian yang keempat adalah kontekstual dan adaptif. Jadi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai dasar utama. Memanfaatkan teknologi, pendekatan modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, yang kelima adalah holistik, seimbang. Pendidikan Islam harus mencakup dimensi baik dimensi spiritual, intelektual, emosional, fisik, untuk menciptakan individu yang seimbang, yang mencakup ibadah, ilmu pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani. Jadi ini lima prinsip ya, jadi lima karakteristik di dalam sistem pendidikan Islam yang tangguh. Jadi satu berbasis apa? Tauhid. Yang kedua, menyelaraskan dunia dan akhirat. Tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua ilmu dikembangkan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah menekankan akhlak dan adab, kemudian kontekstual dan adaptif tadi. Jadi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi pendekatan modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Dan yang kelima adalah holistik dan seimbang. Nah, sehingga kemudian komponen apa yang harus dilakukan? Nah, ya tadi kurikulumnya adalah Islami, berbasis Al-Quran dan hadis, mengintegrasikan ilmu agama, jadi integrasi ilmu dan sains, kemudian terus meningkatkan pendidikan yang berkualitas, kemudian lingkungan pendidikan yang Islami, menciptakan suasana belajar, memberikan kesempatan, dan terus mengembangkan metode pengajaran yang efektif, kemudian evaluasi dan berorientasi keberkahan. Nah, tantangan sekarang apa? Tantangannya dalam membangun sistem pendidikan Islam yang tangguh hari ini adalah globalisasi dan sekularisme tadi. Yang kedua, minimnya sumber daya. Yang ketiga, kurangnya integrasi dan ilmu. Ya. Kemudian teknologi dan media sosial, maka perlu pengelolaan yang bijak.
agar teknologi digunakan sebagai sarana mendukung pendidikan, bukan merusaknya. Nah, bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah penguatan dasar-dasar agama tadi itu, pengembangan kurikulum berbasis Islam, kemudian pelatihan, pengembangan pendidikan, pemanfaatan teknologi Islami, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Dan menurut saya tidak bisa tidak. Solusinya adalah tiga tadi, tiga pilar. Kesadaran individunya dibangun ketakwaan kepada Allah, kemudian masyarakatnya punya kepedulian sosial tentang fungsi kontrol pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian negara tahu betul tugasnya sebagai pelindung, pengayom, penerap di dalam sistem Islam. Saya pikir itu pokok-pokok yang bisa saya sampaikan teman sekalian. Tadi sudah pengantar sudah dibahas cukup panjang oleh Mas Iwana terutama. Demikian Mas Azhar. Mohon maaf tadi terlambat Ya, baru saya nyampe rumah. ya nggak apa-apa. Terima kasih Pak Dr. Fakih Syarif. Ya, Alhamdulillah. Artinya memang di sini sangat berpengaruh ya peran-peran negara, lalu kemudian masyarakat sebagai kontrol, dan tentu yang paling penting adalah ketakwaan individu. Ya, di mana momen Ramadan ini ya momen terbaik untuk memupuk ketakwaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum untuk kita menuju kondisi yang lebih baik lagi. Mungkin terakhir closing statement karena waktu sudah membatasi kita. Yang pertama dari Pak Dr. Yuwana, silakan. Baik, terima kasih Bung Azam ya. Eh, Insight-insight baru dari Dr. Fakih Syarif perlu menjadi perhatian bagi kita semua, para pemirsa sekalian. Saya membayangkan ya, seandainya kan isu atau wacana libur sekolah di bulan Ramadan ini kan pertama kali disampaikan oleh Pak Prabowo ya sebagai kepala negara yang tadi saya sampaikan di media massa. Kalau seandainya beliau oh, ngendikan kalau orang Jawa bilang itu, kalau Pak Prabowo itu apa menyampaikan pengumumannya itu tidak sekedar resmi libur 45 hari selama bulan puasa. Tidak hanya itu. Jadi ditambahi gitu. Resmi libur 45 hari selama bulan puasa dan para siswa eh, wajib mengkaji Islam, wajib ke pesantren, mengikuti pesantren kilat misalnya begitu. Wah, itu akan semakin akan semakin menurut saya lebih positif lagi. Artinya apa? Tidak sekedar menebar wacana yang sifatnya konseptual tanpa ada himbauan terus yuk piye begitu. Dan makanya kemudian apa yang disampaikan oleh Dr. Fakih Sarip tadi itu bagus sekali. Memang harusnya Pak Prabowo yang menyampaikan itu, bukan bukan warga negara biasa. Kalau Pak Kepala Negara menyampaikan Ramadan libur, semua warga negara wajib untuk Qiyamul Lail, untuk ikuti Lailatul Qadar misalnya begitu. Nah, itu. Karena memang sistem ya kita problemnya sistemik secara makro ini kalau dipimpin oleh betul-betul seorang yang bertakwa, dipimpin oleh kepala negara yang soli itu eh, dia kepala negara yang soli itu pemimpin yang adil itu pemimpin yang dirindukan surga. Begitu nggih Pak Prabowo nyun sewu. Matur nuwun itu sebagai closing statement saya Bung Azam. Terima kasih wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Sebagai bentuk kepedulian ya kita untuk menambahkan kebaikan yang awalnya sudah baik ya dari Presiden Prabowo, ya kalau bisa ditambah lagi statementnya ya oleh Pak Dokter Yuwan ya. Selanjutnya Pak Dokter Fakih Sarip, silakan. Baik, menurut saya tadi hal yang tiga pilar tadi yang diperhatikan, maka perlu didakwai juga Pak Prabowo dan kabinetnya. Jadi yang pertama, tiga pilar itu terus harus disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kesadaran individunya harus dibangun ketakwaannya kepada Allah, kemudian masyarakat, ormas, partai politik memiliki tugas apa sebagai fungsi kontrol untuk pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini harus penting dakwah ini. Bagaimana kemudian kita berdakwah ya sebagaimana thariqah dakwah Rasul, termasuk mendakwai para penguasa, termasuk mendakwai Pak Prabowo CS. Mudah-mudahan ini sampai di istana, jadi bisa didengar.
Yang ketiga juga pentingnya pilar yang ketiga adalah negara sebagai pelindung, pengayom, penerap hukum itu. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu. Jadi pemimpin itu nanti akan ditanya paling dulu juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kemarin kita dengar kabar seneng itu, oh Pak Prabowo terinspirasi apa ketegasan apa kekhilafahan Turki Utsmani. Lah ini terus kemudian terus ada upaya untuk membangun penyadaran-penyadaran itu. Maka tiga pilar itu menjadi penting teman-teman sekalian. Kesadaran individu akan pentingnya ketakwaan kepada Allah dan itu tidak cukup dengan individu dan keluarga. Tapi yang kedua adalah apa? Masyarakat punya fungsi kontrol yaitu para partai politik, ormasnya apa untuk pentingnya amar ma'ruf nahi munkar terhadap diri, keluarga, bahkan negara. Yang ketiga adalah pilar yang ketiga adalah negara paham betul dia pelindung, pengayom dan penerap hukum. Nah, kalau ini yang dilakukan subhanallah luar biasa gitu. Nah, tugas kita apa hari ini bagi umat Islam, bagi para intelektual, bagi para ulama, ya terus mendakwai, mengontrol, sosial kontrol, ya, menyampaikan semacam ini di tengah-tengah masyarakat kemudian. Maka jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Jadi Ramadan ini penggemblengan bagi kita semua. Jadi kalau saya itu kalau di beberapa forum itu saya sering kali mengatakan kita harus bangun satu lima sadar, sadar Tuhan, sadar akan hubungan kita dengan Allah. Orang kalau sudah sadar Tuhan, maka inilah pentingnya akidah tadi. Akan muncul al-idrok silafillah. Tidak cukup dengan sadar Tuhan, tapi harus sadar diri. Nah, kalau sudah sadar diri bahwa kita ini manusia, kita ini makhluk, makhluk itu taat. Tugasnya taat sama Al-Khaliq. Al-Khaliq itu siapa? Allah. Kalau sudah sadar Tuhan, sadar diri, yang ketiga sadar hidup. Nah, hidup ini untuk apa? Nah, kalau tiga sadar ini salah satunya tidak ada, salah satunya tidak ada, maka pasti masalah. Nah, maka yang keempat adalah sadar masalah. Nah, umat ini harus disadarkan bahwa hari ini ada masalah. Bukan baik-baik. Ini harus sadar masalah. Sadar masalah. Masalah itu akan terjadi kalau salah satu tidak ada. Sadar Tuhan, sadar diri, atau sadar hidup. Baru yang kelima adalah sadar bahagia. Sadar masalah itu membuat kita terus mengevaluasi, membuat kita untuk tobat, membuat kita untuk berani memperbaiki diri. Jadi ada lima panca sadar, ya. Sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah. Maka pasti nanti akan sadar bahagia. Nah, gitu kita ngomong-ngomong Pancasila, Pancasila, tapi tidak dibangun kesadarannya. Ini bullshit ini, tai kebo kalau ini yang terjadi. Saya pikir itu kita harus terus membangun lima sadar ini. Sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah. Dan pasti nanti akan sadar bahagia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas forum ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Dr. Fakih Syarif, juga Pak Dr. Yuwana Triutomo. Ya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi wasilah untuk membuka pintu banyak banyak Amin. pintu kebaikan untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga kepada pemirsa Fakta Channel dimanapun Anda berada. Semoga dari pembahasan kita sore hari ini banyak hikmah, insight, dan pembelajaran untuk kita melakukan perbaikan ke depan. Ya, akhir kata saya Abdullah Azam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kita tutup sama-sama pertemuan kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.